Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihad Syahid. Jadi di sini saya akan memberikan informasi mengenai tentang masjid-masjid tua bersejarah yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi menelusuri jejak peradaban Islam dan arsitekturnya. Jadi di sini saya akan membahas tentang perkembangan Islam juga, sekaligus warisan budaya yang sangat berharga di Sumatera Utara. Nah, mari langsung saja kita ke slide selanjutnya. Jadi warisan abadi masjid sebagai pusat sejarah dan budaya Islam. Nah, jadi masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Islam di Sumatera Utara. Masjid ini menjadi pusat penyebaran agama dan ilmu pengetahuan, simbol identitas umat Muslim, serta cerminan akulturasi budaya. Selain itu, masjid juga berperan sebagai penjaga tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, jadi di sini ada salah satu masjid yang ada di Sumatera Utara, yaitu adalah Masjid Al-Osmani. Nah, yang terletak di Medan dan dibangun pada tahun 1854. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sini, Masjid Al-Osmani terletak di Medan Labuhan dan dibangun pada tahun 1854 oleh Sultan Osman Perkasa Alam, penguasa Kesultanan Delhi. Masjid ini memiliki keunikan berupa perpaduan tiga budaya, yaitu Eropa, Timur Tengah, dan Melayu. Gaya Eropa terlihat pada pintu dan jendela, Timur Tengah pada kubah dan kaligrafi, serta Melayu pada warna kuning keemasan. Nah, jadi Masjid Al-Osmani menjadi simbol toleransi dan kekayaan budaya di Kota Medan. Nah, selanjutnya di sini ada Masjid Azizi Langkat, dibangun pada tahun 1902, Kemagahan Kesultanan Langkat. Jadi, Masjid Azizi ini dikenal dengan arsitekturnya yang megah, kubahnya besar, serta menaranya tinggi yang menjadi ciri khasnya. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Azizi berperan penting dalam pengembangan dakwah dan pendidikan Islam di Kesultanan Langkat. Nah, masjid selanjutnya adalah Masjid Raya Al-Mahsun. Nah, jadi Masjid Raya Al-Mahsun ini dibangun pada tahun 1906 atas prakarsa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam dari Sultan Delhi. Nah, jadi masjid ini menampilkan perpaduan arsitektur Timur Tengah, India, dan Eropa dengan kubah oktagonal yang sangat khas. Hingga kini Masjid Raya Al-Mahsun tidak hanya tempat ibadah tetapi juga ikon atau landmark kota Medannya lah. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu juga tentang masjid ini. Nah, mari kita lanjut ke Masjid Lama Gang Bengkok. Jadi ini agak terpelosok atau agak ke dalam gang-gang gitu deh. Nah, tapi dia memiliki keunikan juga. Nah, jadi Masjid Lama Gang Bengkok terletak di kawasan Kesawan, pusat kota tua Medan. Masjid ini dibangun pada abad ke-19 dan termasuk salah satu masjid tertua yang masih berdiri hingga saat ini. Nah, jadi keunikan masjid ini terletak pada akulturasi budaya Tiongkok, nah, Melayu, dan Eropa yang terlihat pada bentuk atap dan ornamen bangunannya. Masjid ini menjadi saksi awal perkembangan kota Medan dan kehidupan masyarakat Muslim setempatnya. Nah, jadi di sini ada juga perbandingan masjid sejarah yang tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi jika dilihat dari tabel perbandingan ini, setiap masjid memiliki usia, lokasi, dan ciri arsitektur yang berbeda-beda. Namun seluruh masjid tersebut memiliki kesamaan, yaitu berperan penting dalam penyebaran Islam dan menjadi bagian dari sejarah peradaban di Sumatera Utara. Nah, perbandingan ini menunjukkan kekayaan budaya dan keragaman arsitektur Islam di daerah ini atau di daerah Sumatera. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa masjid-masjid bersejarah di Sumatera Utara merupakan permata budaya yang tak ternilai harganya. Jadi, masjid menjadi penjaga identitas budaya, sumber ilmu, pusat komunitas, serta warisan penting bagi generasi mendatangnya. Nah, jadi selain itu, masjid-masjid ini juga berpotensi sebagai destinasi wisata religi yang memperkenalkan sejarah Islam kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, pelestarian masjid bersejarah adalah tanggung jawab dan kehormatan bersama. Nah, jadi demikian presentasi atau penjelasan yang informasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah
dan warisan budaya Islam di Sumatera Utara. Sebelum saya tutup, saya mempunyai patah dua kata pantun. Mari saya ucapkan dan ini patahnya. Pergi ke seberang membawa tempayan, singgah sebentar di tepi telaga. Warisan budaya jangan dilalaikan, itulah jati diri bangsa dan agama. Pergi berlayar menuju seberang, singgah sejenak di tepi dermaga. Demikian pemakaran yang dapat saya bentang. Mohon maaf jika ada salah kata dan makna. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.